Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 17 September 2024. Hari ini kita masuki Triduum Maria La Salette hari yang kedua. Kita diajak merenungkan tema keluarga Kristiani adalah ladang persemaian benih-benih panggilan. Injil yang kita dengarkan berbicara soal penabur yang dikutip dari Injil Lukas, dari Injil Matius. Dikisahkan seorang penabur keluar untuk menabur. Ada yang jatuh di pinggir jalan, habis dimakan burung. Ada yang jatuh di batu-batuan, muncul sebentar, tumbuh, tapi ketika matahari terbit layu dan mati. Ada yang jatuh di semak duri, yang tumbuh bersama dengan semak, dan ketika dihimpit lalu mati. Ada pula yang jatuh di tanah yang baik, yang menghasilkan buah berlipat-lipat, 100, 60, dan 30 kali lipat. Kita diajari ini untuk menyadari itu, bagaimana ladang dalam keluarga kita situasikan agar benih tumbuh dan menghasilkan buah. Saudara-saudaraku terkasih, seringkali atau akhir-akhir ini kita merasakan menurunnya panggilan sebagai imam, biarawan maupun biarawati. Banyak tarekat mengalami penurunan calon-calon, termasuk MSF. Ini menimbulkan situasi yang meresahkan. Kadang-kadang putus asa. Apakah masih akan terjaga orang-orang yang berkarya di ladang Tuhan? Ibaratnya orang yang menabur tadi, kecewa, putus asa, karena taburannya jatuh di pinggir jalan, jatuh di batu-batuan, dan jatuh di semak duri. Namun kita diingatkan Tuhan, meskipun seakan-akan gagal, akan ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Keluarga-keluarga Kristiani hidup di tengah-tengah dunia yang seringkali diwarnai oleh gemerlapnya dunia, sehingga tak jarang suasana untuk mendengarkan panggilan Tuhan kalah dengan gemerlapnya dunia. Ini seringkali menimbulkan rasa pesimis bagi kita
namun kita diingatkan pasti akan ada yang jatuh di tanah yang baik, ladang yang baik. Masih ada keluarga-keluarga yang terus-menerus mencoba membuat keluarganya sebagai ladang dari taburan benih-benih panggilan. Oleh karena itu, pada hari ini kita diingatkan tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa untuk menjadikan keluarga kita sebagai ladang-ladang taburan benih-benih panggilan, sebagai imam, biarawan maupun biarawati. Kita tinggal mengolah saja, biarlah Allah yang menaburkan benih-benih itu. Kalau kita melihat motivasi dari para imam, biarawati sangat sederhana. Misalnya ada kebiasaan doa bersama, kebiasaan untuk ke gereja bersama, menghantar anak-anak pada sekolah minggu, mendorong anak-anak untuk ikut misdinar, ikut piapir. Gereja diperkenalkan, maka pelan-pelan benih itu akan tumbuh dalam hati anak-anak kita untuk bekerja di kebun anggur Tuhan. Tuhan bisa memilih siapa saja menjadi pekerjanya. Karena Tuhan pasti akan menjamin para pekerja di kebun anggurnya. Tinggal sekarang kita, apakah tetap mau mengolah ladang itu dengan membuat keluarga sebagai persemaian dari bibit-bibit panggilan yang ada. Karena tidak mustahil di banyak tarekat, banyak yang bersaudara menjadi imam, biarawan dan biarawati dalam satu keluarga. Ada yang 6 anggota keluarganya bekerja di kebun anggur Tuhan. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang lebih. Itu artinya keluarga masih berpotensi menjadi ladang yang baik. Tinggal persoalannya, sanggupkah saya terus-menerus mengolah ladang itu menjadi tempat yang subur bagi benih-benih panggilan. Kalaupun kita sudah tidak punya anak yang muda, kita persembahkan cucu kita, cicit kita. Yang paling penting, suasana keluarga mendukung bertumbuh kembangnya benih-benih panggilan. Saya bersyukur di paroki kita banyak putra altar dan putri altar yang rajin. Kalau di gereja rajin, di rumah disituasikan, saya yakin dari antara mereka akan muncul benih-benih panggilan. Oleh karena itu, saya mengajak, jadikan keluarga sebagai ladang persemaian benih-benih panggilan dengan memperkenalkan anak-anak dalam iman lewat PIA, PIR maupun OMK. Semoga kita mampu untuk mengolah ladang yang baik menjadi tempat persemaian. Ada 3 cara yang bisa kita pakai untuk mendukung panggilan.
Yang pertama, keluarga terus berdoa bagi tumbuhnya benih-benih panggilan. Saya mengajak mungkin setiap malam setelah makan malam bersama, sisipkan doa mohon panggilan dan doa untuk mereka yang terpanggil kesetiaan. Dengan doa kita termasuk menyiapkan ladang yang baik. Yang kedua, dengan tenaga mempersembahkan anggota keluarga masuk seminari, masuk biara, mendukung. Dengan tenaga-tenaga itu gereja akan terjamin. Yang ketiga, dengan dana. Kalau kita sudah tidak ada kesempatan karena anak sudah gede, cucu sudah gede dan sudah berkeluarga, cici demikian juga, dibutuhkan mengolah lahan itu dengan dana yang ada untuk membantu pendidikan calon imam. Oleh karena itu, puji menjadi gerakan bersama di paroki kita untuk terus-menerus membantu sehingga keluarga-keluarga yang kesulitan ekonomi akan tetap bisa menanggapi sabda Tuhan lewat dana-dana yang kita kumpulkan lewat kelompok puji. Silakan penjenengan yang belum bergabung dalam kelompok puji untuk merawat ladang-ladang yang ada. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat panggilan yang Kau tanamkan hati anak-anak-Mu. Semoga keluarga-keluarga mampu menciptakan ladang yang baik, bertumbuh kembangnya bibit-bibit panggilan itu, agar akhirnya banyak kaum muda yang bersedia bekerja di kebun anggur Tuhan dengan menjadi imam, biarawan dan biarawati. Doronglah kami semua untuk bekerja sama dengan cara masing-masing, dengan doa, dengan tenaga maupun dana, demi bertumbuh kembangnya panggilan. Kuatkanlah kami yang kadang lemah, dengan senantiasa Engkau dampingi dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya tetap mengajak untuk menciptakan pola hidup sehat, agar kita tetap sehat dan mampu berkarya bagi gereja. Saya masih mengundang umat untuk menghadiri Teduh Hari ketiga besok dan lusa hari Kamis merayakan perayaan Santa Maria La Salette pada jam 6 sore. Kita perkenalkan Bunda Maria La Salette yang merayakan pertobatan, agar akhirnya umat mengenal pesan Bunda Maria, bertobat dan diselamatkan. Terima kasih kepada semua saja yang telah ambil bagian dalam karya-karya gereja. Semoga dengan karya-karya itu, gereja semakin mampu menghadirkan kerajaan Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.